Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-103. Selamat mendengarkan. Maaf ya, ucap Hujan saat keduanya sudah membaringkan kepala di atas meja saling berhadapan. Air mengusap wajah istrinya dengan sangat lembut. Bahas nanti aja ya, gue ngantuk. Air benar-benar sudah memejamkan matanya, ia langsung terlelap dalam hitungan detik. Hujan hanya biasa memandangi wajah tampan pria yang selama setahun lebih ini bersamanya. Aku udah takut gak bisa ketemu kamu lagi, gumamnya pelan, namun ada setetes air mata membasahi wajahnya yang masih pucat. Hujan tak tidur semalaman, ia juga hanya makan siang dan makan malam sedikit, bahkan sarapan paginya tadi pun tak disentuhnya sama sekali. Air bergeliat kecil saat sang istri mengusap pipi putihnya dengan sangat lembut seperti biasa. Bangun, kelasnya mau dipakai, bisik Hujan dengan canggung, karena sudah ada beberapa mahasiswa yang ada di dalam kelas. Apa? Jawabnya bingung, karena kesadarannya belum semua terkumpul. Gue mau masuk, ini juga udah banyak mahasiswanya, yuk keluar, ajak sang istri, memaksa sambil merapikan barang mereka. Senyum mengecek dan bisik-bisik di belakang sudah sangat biasa bagi Air dan Hujan, tapi keduanya tak pernah ambil pusing, selagi tak menyentuh bagian tubuh mereka. Air dan Hujan keluar dari kelas yang tadi kosong menuju kelas Hujan di lain gedung. Pemuda tampan itu merangkul bahu sang istri tanpa berbicara apa-apa lagi. Gue ke parkiran ya, nanti kalau pulang kabarin, pesan Air saat di depan kelas Hujan. Dan setelahnya ia mencium kening sang istri, yang nyatanya membuat riuh beberapa teman-teman Hujan di dalam. 1 tahun pernikahan, dan selama itu sikap mereka tak pernah berubah. Bisa dibayangkan betapa muaknya para mahasiswa melihat drama perbucinan Air Hujan selama ini, dan masih akan berlanjut kurang lebih 3 tahun lagi. Setelah memastikan Hujan masuk, Air menemui adiknya di perpustakaan yang baru saja keluar dari kelas. Bumi menatap tajam ke arah sang kakak yang sedang mendekat ke arahnya. Bolos terus. Ngantuk banget, Dek. Kakek Air yang menyandarkan kepalanya di bawah bumi. Bukan semalam tuh nyenyak banget ya, sindir kembarannya. Tapi pas lihat Hujan langsung ngantuk. Bumi mencepikan bibirnya. Ia sudah sangat malas menanggapi kebucinan Air yang levelnya di atas rata-rata. Tanpa ia sadari, ia pun sering melakukan hal yang sama jika bersama kekasihnya dulu. Jam 4 sore, Hujan menghampiri Air di parkiran. Pemuda tampan itu sudah sejak tadi berada di atas motor, menunggu sang istri datang. Apa? Tanya Hujan bingung saat Air memberikan paper bag padanya. Jaket, nanti kedinginan cuma pakai kaos. Makasih ya ganteng. Lagi dong. Goda Air yang selalu senang jika Hujan memanggilnya dengan sebutan ganteng. Makasih ya, genteng. Hujan mengulanginya, tapi kali ini dengan kalimat yang berbeda. Nyebelin, dengusnya kesal. Pasangan suami istri itu tak langsung pulang ke apartemen, mereka mampir sebentar ke bengkel, karena Air ada urusan sebentar di sana. Hujan duduk di teras depan menunggu Air yang sedang berbicara serius dengan 2 orang yang entah siapa. Cukup lama ia menunggu, hingga hampir 1 jam lamanya. Langit yang tadinya terik kini berangsur menguning pertanda senja datang. Yuk! Ajak Air tiba-tiba mengagetkan Hujan yang sedikit melamun melihat jalanan yang mulai padat di hadapannya. Udah, tanya gadis cantik itu yang dijam anggukan dari sang suami, dengan bonus senyum kecil juga di sudut bibirnya. Keduanya kembali menaiki motor besar yang akan membawa mereka ke salah satu tempat makan pilihan Hujan untuk mengisi perut yang mulai keroncongan. Di sini? Tanya Air saat Hujan menunjuk salah satu kedai pinggir jalan. Iya, wanginya sampai sini, Kekehnya tak sabaran. Dasarnya aja lapar. Ledek Air sambil membuka helm di kepala sang istri. Mereka makan di salah satu meja di luar kedai. Hujan sengaja ingin duduk di sana, karena ingin melihat hiburan para pengamen jalanan yang sudah bersiap memperkenalkan suara indah mereka. Lu nyanyi sana, Jan, ledek Air pada istrinya. Nyanyi apa? Tanya Hujan tanpa mengalihkan pandangannya. 1, Hujan sayang Air. 2, juga sayang Air. 3, tetap sayang Air.
1, 2, 3 sayang air semuanya. Hujan tertawa saat mendengar suaminya bernyanyi. Sungguh mirip dengan anak-anak di taman kanak-kanak. Suaminya sangat lucu. Belum lagi wajah yang dibuat sangat menggemaskan. Emang kata siapa, gue sayang lu? Kata Hujan yang kini menangkup wajah suaminya dengan kedua tangannya. Kalau lu gak sayang, lu gak akan bertahan. Makasih banyak ya, buat rasa sabar lu yang luar biasa, Jan. Hujan deras. Jawab Air dengan mata berkaca-kaca. Kangen gak? Tanya Hujan dengan nada bergetar. Ia pun sedang sekuat tenaga menahan tangis karena terharu. Air masih diam. Ia justru menunduk karena air matanya tumpah mengalir di kedua pipinya. Kangen gak sama Hujan? Tanya gadis itu lagi. Naik kuda ke rumah temen. Ya udah iya, aku kangen. Episode ke-104. Selamat mendengarkan. Maaf, lirih Hujan saat keduanya sudah berada di kamar mereka. Tempat selama setahun ini mereka melakukan begitu banyak hal. Suka, duka, tangis dan canda. Buat apa? Tanya Air sambil terus mengusap kepala sang istri yang sedang bermanja dalam dekapannya. Buat yang kemarin, yang minta buat lu. Air mencium bibir Hujan sekilas saat gadis cantiknya tuh belum selesai melanjutkan ucapannya. Kamu... Hujan menatap intens mendik mata suaminya. Ada tatapan penuh harap di sana. Maaf, buat kemarin yang minta kamu buang di luar. Ucap Hujan yang merasa malu dengan apa yang ia katakan. Ia sampai memejamkan kedua matanya sendiri. Air membuang napasnya kasar. Jujur ia tak ingin membahasnya. Tapi Hujan sudah terlanjur memulai obrolan. Gak apa-apa, kakak juga yang salah. Main tinggal kamu aja, maaf juga ya. Balas Air yang kini sudah berbaring sambil berhadapan. Masalah itu kakak tahu, jawab Air cepat. Hujan langsung berhambur memeluk suaminya. Ia menumpahkan rasa sesal dan sedihnya dalam dekapan Air. Isak tangis lirih terdengar begitu pilu, menyayat hati pemuda tampan yang kini sedang menciumi pucuk kepala Hujan. Aku udah banyak bohongin kamu, Kak. Gak apa-apa, kakak juga salah. Kita selalu bahas mau atau enggak punya anak, tapi gak pernah cari solusinya bareng-bareng. Harus gimana? Sampai kamu ambil keputusan sendiri tanpa berunding. Itu sih yang bikin kakak kesel. Selama ini nunggu kamu cerita, taunya kamu gak pernah mau terbuka. Dan mungkin kemarin itu puncaknya. Ucap Air. Nada bicaranya begitu serius, tanpa rengekan manja seperti biasa. Aku gak pakai apa-apa atau pasang apapun, sumpah. Air tertawa gemas, melihat raut wajah ketakutan istrinya meyakinkannya, jika ia tak mungkin berbuat hal di luar batas. Kakak tahu, jawabnya sambil mencium kening dan kedua pipi Hujan. Kenapa sih kalian serba tahu? Kok aku curiga kalian punya baskom ajaib? Ketusnya dengan mimik polos, namun seperti orang sedang berpikir berat. Otak kamu kejauhan, malas pemuda tampan itu. Air memeluk erat tubuh langsing sang istri. Satu malam tak bersama saja sudah bagai menjungkir balikkan dunianya. Jadi sekarang boleh nggak terusin yang kemarin ya? Fisik Air meminta haknya yang tertunda. Belum sih, tapi aku takut jadi. Soalnya kalau nggak besok tentu lusa aku pasti halangan, Kak. Jelas Hujan. Ia tak ingin lagi menyembunyikan apapun dari suaminya. Terus gimana? Kepala kakak sakit. Rengeknya yang malah mencumbu sang istri. Ikutin saran aku, ucap gadis itu meski takut mengatakannya. Gak enak, sahutnya lemas. Hujan mengusap kepala suaminya penuh rasa kasih sayang. Ia biarkan lehernya menjadi sasaran awal aksi sang suami yang selalu membuat ia bagai terbang ke langit ketujuh saat merasakan puncak pelepasan bersama. Air terus menikmati setiap inci tubuh polos gadisnya yang sudah ia lepaskan baju bagian atasnya. Dua buah bukit kembar yang selalu menantang untuk ia singgahi seperti sedang mengejaknya untuk segera meninggalkan banyak jejak di sana. Tak hanya satu, entah berapa yang ia buat dengan berbagai ukuran, bahkan dengan lucunya sering tertawa sendiri jika hasil karyanya begitu jelek. Yah, kegedean. Kecil banget ya. Kok gak merah? Tanggung, satu lagi deh. Lagi deh. Kenapa jadi banyakan begini? Kurang ah.
1, 2, 3, 4, 5. Mau ganjil apa genap, Chan?